Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi subhanahu jalla jalalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nahjahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa zada an-nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidan fi hadis ya syarif, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita meringankan langkah kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka bermajelis ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, tanpa terkecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyatumur rahmah, dan Allah akan turunkan rahmatnya saat di mana kita lagi menuntut ilmu, saat di mana kita lagi bermajelis ilmu, maka turun rahmat Allah kepada kita semuanya. Wa haffatumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya. Dan kita tahu, satu malaikat saja ketika ia membentangkan sayapnya, maka seluruh permukaan bumi ini akan tertutup dan kita dapat dinaungi. Dan di hadis ini tidak hanya satu malaikat, tapi banyak malaikat yang akan menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan hal yang paling mulia adalah Allah sebut kita di sisi para makhluknya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya berbahagialah kita sebagai mukmin, kita sebagai seorang muslim. Allah ringankan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu, terlebih-lebih di bulan Ramadan, tamu yang agung, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat berikah salam semoga selalu terhadiahkan dan kita sanjung tinggikan kepada mahlikal kiram. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hari kiamat kelak. Baiklah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan yang selama ini telah lama meninggalkan kita. Tamu yang agung, tamu yang begitu mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kini hadir kembali di tengah-tengah kita. Selayaknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sudah sepantasnya dan sepatutnya kita merasa bergembira dan menyambut penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran bulan Ramadan. Karena bulan ini merupakan ajang
sarana bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita sama-sama mengetahui bahwa untuk meraih keberhasilan dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya dan sudah tentunya kita harus mempunyai kunci kesuksesan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, tamu yang agung yang seluruh umat muslim menanti-nanti kedatangannya. Karena di bulan ini turun magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, untuk meraih dan meniti jalan sukses menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, ada kunci-kunci kesuksesan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa kunci kesuksesan tersebut? Di antara kunci-kunci kesuksesan tersebut adalah duit. Apa itu duit? Duit jangan senantiasa diibaratkan dengan uang. Namun duit adalah singkatan dari doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, harusnya dan sudah sepantasnya memiliki duit dalam kehidupannya, dalam meniti jalan kehidupan di dunia ini. Ada duit, hidup tak akan pernah sulit. Oleh sebabnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan membahas tema yang berkenaan tentang ada duit, hidup tidak akan sulit. Mengapa dengan demikian? Ya, mengapa dengan demikian? Yang pertama, D, itu adalah doa. Kita sama-sama mengetahui bulan Ramadan, bulan di mana turun magfirah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni. Sudah selayaknya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kita meyakini bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'wat tada'i dada'an, aku mengabulkan doa para hambaku jika ia mau memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, agar apa? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Intinya adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika melalui perang Badar, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada kafir Quraisy. Namun berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan jumlah yang sedikit, dan Allah abadikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok yang begitu banyak, jumlah mereka yang begitu besar, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan pada perang Badar saat itu. Padahal secara sistematis, secara logika, kita akan mengetahui bahwa jumlah yang sedikit tidak akan mampu mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala berbeda. Jumlah kaum muslimin saat perang Badar jauh lebih sedikit daripada jumlah orang-orang kafir Quraisy saat itu. Akan tetapi Allah menangkan tentara-tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Wa imaduddin, merupakan tiang daripada agama ini. Wa nurus samawati wal ard, dan ia merupakan cahaya di langit dan di bumi. Doa merupakan senjata bagi kita. Dalam keadaan apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan. Maka minta sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami kembali pada bulan Ramadan. Rasulullah bukan hanya sembarangan meminta, karena begitu indahnya, begitu mulianya, begitu banyak pengampunan di bulan Ramadan ini. Oleh sebabnya, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup kita senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, meminta permohonan pengampunan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, adalah usaha. Usaha adalah kegiatan kita mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan kita untuk mencapai suatu maksud yang kita maksudkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amal yadihi, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakulu min amal yadihi." Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Usahalah, berusahalah senantiasa, karena Allah tidak akan membebankan suatu kaum di luar batas kemampuannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebankan suatu kaum di luar batas kemampuannya. Kita semuanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan karena Allah yakin kita mampu melewati segala ujian dan cobaan yang datang silih berganti menghampiri kehidupan kita. Kita mampu untuk menghadapi segala sesuatunya. Oleh sebabnya Allah uji kita, dan kita harus senantiasa berusaha, berupaya memperbaiki diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita upayakan, apa yang kita sudah usahakan, amal-amal soleh yang senantiasa kita upayakan untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih jannahnya Allah, tidak akan berbuah sia-sia belaka. Insya Allah, man yajra fayahsud, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Maka tanamlah amalan sebanyak-banyaknya, usahakan untuk senantiasa berbuat amal soleh, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan ini merupakan madrasah bagi kita, sekolah utama bagi kita, di mana kita harus mengembleng diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, melaksanakan siam Ramadan sebulan penuh lamanya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, para nabi, tabi'un, tabi'in, dan para salafus saleh terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar ketika keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ramadan merupakan sarana untuk meningkatkan amal soleh kita, sekolah untuk kita memperbaiki jati diri kita, agar ketika keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga, I. Apa itu I? Istiqomah. Untuk menggapai, meniti jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh dengan magfirah, kita harus memiliki duit. Dan yang ketiga ini adalah I, yaitu istiqomah. Istiqomah memiliki arti konsisten dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan syariat Islam. Senantiasa harus memiliki keistiqomahan, teguh, konsisten. Oleh sebabnya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, ahabbul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang senantiasa konsisten kita lakukan, terus menerus istiqomah kita lakukan, wa in qalla, walaupun amalan tersebut hanyalah sedikit, tapi itulah amalan yang paling Allah cintai. Ketimbang kita terlalu mengejar, bacaan Quran kita senantiasa kita perbanyak, tapi hanya semasa berada di pondok pesantren. Tapi ketika liburan, keluar dari pondok pesantren, amalan tersebut tidak kita laksanakan lagi. Na'udzubillah wa a'yadzubillah. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah sesuatu amalan yang konsisten kita laksanakan, istiqomah kita laksanakan. Inilah amalan yang paling Allah cintai. Bukan amalan yang banyak kita berinfak, kita bersedekah dengan jutaan ribu rupiah, namun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Ketimbang orang yang berinfak, tapi setiap harinya ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, walau hanya dengan 1.000 rupiah, walau hanya dengan bisiki tamroh, hanya separuh kurma, namun itu amalan yang paling Allah cintai. Oleh sebabnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuju istiqomah bukanlah hal yang mudah. Untuk mengkonsistenkan diri kita menjalani kebaikan, untuk meraih ridhonya Allah, meraih cintanya Allah, lebih-lebih di bulan suci ini, bukanlah hal yang mudah. Untuk kita bisa mengkonsistenkan diri kita, untuk bisa mengistiqomahkan diri kita, karena istiqomah bukanlah hal yang mudah untuk kita jalani. Oleh sebabnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah, kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masyarul muslimin, saking beratnya menjalani istiqomah, saking sulitnya kita menjalani keistiqomahan dalam melakukan kebaikan, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi kita. Ikhwan, para santri, meraih surganya Allah bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak rintangan, banyak duri-duri yang menghadang jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, perlu keistiqomahan dalam menjalani amal soleh yang kita lakukan selama ini. Biarlah sedikit, tetapi amalan tersebut menjadi unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Hidup tidak akan terasa sulit, hidup tidak akan terasa rumit, hidup akan merasa bebas, hidup akan merasa bahagia ketika kita memiliki duit. Salah satunya adalah istiqomah. Dan yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan berkah, maka yang terakhir adalah T, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang rumit, hidup yang sulit akan terasa lebih indah
akan terasa lebih terjalani dengan senang hati karena kita memiliki duit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata, bukan hanya sebagai materi, uang yang bisa kita belanjakan, tapi duit yang dapat menopang kehidupan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tawakal. Ma'asyiral muslimin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal merupakan hal berpasrah diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehendaknya, serta percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, maka kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana 'alaika tawakkalna." Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami bertaubat meminta ampun, kepadamu hanya kami kembali. Ingatlah, serahkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar, kemudian mengkonsistenkan, mengistiqomahkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Jangan pernah takut. Sungguh Nabi SAW telah bersabda, walau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitonan. Rasulullah mengatakan, sekiranya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana yang diberikan kepada burung-burung. Mereka pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, namun pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Maka jangan pernah takut. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki. Baik hidup senang atau tidaknya kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada manusia yang mampu merubahnya. Maka serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Ketika Allah sudah menetapkan rezeki kita, maka jangan pernah takut. Allah tidak akan pernah salah memberikan rezekinya kepada orang lain. Allah telah menetapkan segala sesuatunya, dan Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran melalui firman-firmannya. Maka jangan pernah takut. Jadikanlah duit sebagai penopang dalam kehidupan kita, menjalani amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita tidak terasa sulit, hidup kita tidak terasa rumit, bahkan hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan kegembiraan, karena kita punya sesuatu, yaitu duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan 4 hal ini, karena 4 hal ini merupakan penopang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki doa, senantiasa menyombongkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak pernah menjadi apa-apa. Maka tetaplah usahakan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maghfirah ini banyak turun pengampunan Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan kita untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni kita. Yang kedua, usaha. Senantiasalah berusaha mengamalkan amalan-amalan soleh kita di bulan Maghfirah ini, di bulan penuh berkah ini. Perbanyaklah amalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, istiqomah. Senantiasa konsisten dengan amalan-amalan kita. Jangan hanya memperbanyak amalan ketika kita berada di pesantren, namun ketika liburan keluar daripada pesantren, segala amalan dan rutinitas kita yang kita biasakan di pondok pesantren hilang sirna begitu saja. Maka ini akan menjadikan diri kita mendapatkan kesia-siaan belaka dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi haba'an mansura, bagai debu yang berterbangan yang hanya hinggap mengotori muka-muka kita semuanya. Ikhwan fillah, dan yang terakhir adalah tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
hidup kita akan terasa senang. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini dapat memberi pencerahan kepada kita semuanya, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak banyak kata yang banyak Maulem sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.